Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlianda dari angkatan 2018 NIM 68. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan limfosit B. Nah, perkembangan limfosit pada sumsum tulang ini memang si limfosit B itu berkembangnya atau maturnya pada sumsum tulang. Langsung saja, pada endostem sini terdapat suatu stroma sel. Lanjut ke tahap perkembangan limfosit B. Di sini ada stem cell, ada early pro B cell, ada late pro B cell, large B, small, dan imatur, dan suatu yang matang, matur B cell, dan di perifer. Nah, ini itu bisa ditentukan oleh gen imunoglobulin rantai berat, lantai ringan, ekspresi imunoglobulin permukaan, molekul adesi permukaan, dan reseptor dari sitokin sendiri. Dari sitokin dan kontak antar sel pada setiap tahap diferensiasi itu berbeda. Di sini ada suatu stroma sel, kemudian ditempeli oleh VCEM, di sini VCEM dan sel adesi molekul ini. Nah, ada suatu stem di mana dia akan memberikan suatu reseptornya yang akan menempel pada VCEM yang dinamakan dengan FLA4 integrin. Nah, di sini si molekul adesi juga akan berikatan. Namun di tahap selanjutnya dia akan mengalami suatu perubahan. Nah, ini kan tahap early probe. Nah, di sini kit reseptor ini itu akan berubah menjadi suatu kit reseptor tirosin kinasa. Di sini adalah faktornya sel stem. Nah, ini adalah sel yang faktor bertumbuhnya ikatan. Nah, di sini ikatan yang tadi VCEM dan FLA integrin. Nah, sitokin dan kontak selanjutnya adalah suatu stroma, ada early pro lanjutan dari tadi. Nah, di sini dia akan berikatan dengan memunculkan suatu reseptor yang dinamakan interleukin. Nah, si reseptor ini akan dimasuki oleh suatu antigen. Nah, suatu antigen, ya di sini akan masuk ke sini sehingga inilah yang menyebabkan si sel B ini dapat berkembang. Nah, menjadi pre-B. Selanjutnya, dari tahap sel B ini dari sel stem terus konfigurasi imunoglobulin H gennya itu stem cell menjadi early pro, terus menjadi late pro, kemudian menjadi large pre-B. Nah, di sini imunoglobulinnya itu sendiri. Kalau stem cell itu gremlin, kalau itu early pro B DH sampai GH, kalau late pro B itu VH sampai DH. Terus kalau large pre-B itu VH, DH sama GH. Nah, di sini dia itu reseptor pre-B selnya atau sel pre-B itu akan diekspresi atau dikeluarkan. Nah, gen imunoglobulin rantai ringan belum diatur ulang. Nah, ini baru yang membedakan antara sel B dan T cell atau sel T. Itu adalah bentuk dari reseptornya. Nah, dapat diketahui kalau si reseptor yang B ini adalah bentuknya Y. Sedangkan kalau si reseptor milik sel T itu bentukannya itu seperti gini. Nah, ini ya itulah tidak bisa digambarkan. Sorry.
Di sini ada rantai yang ringan dan ada rantai yang berat. Nah, di sini ada rantai H atau di mana dia itu rantai yang berat, dan ini adalah suatu rantai yang ringan. Nah, rantai ringan itu disimbolkan dengan L. Nah, kalau rantai berat itu disimbolkan dengan H. Nah, heavy chain ini. Nah, ini adalah komponen dari rantai beratnya. Nah, ini adalah suatu imunoglobulin alfa dan imunoglobulin beta yang molekulnya signal dapat ditransduksi. Terekspresi sementara VH, DHGH, dan GH pada rantai berat. Fibri B sama gamma 5 pada rantai ringan dibutuhkan untuk ekspresi di permukaan. Ligan untuk pre-basal reseptor mungkin galaktin, heparan, sulfat, yang lain tidak diketahui. Ligasi dari reseptor pre-basal merangsang untuk masuk ke siklus. Nah, ini sel B yang sudah besar beserta si reseptornya akan proliferasi atau membentuk suatu yang banyak limfosit pre-basal dengan reseptor B yang identik. Kemudian dari sel yang besar itu tadi menjadi kecil atau proliferasinya berhenti, reseptornya tidak diekspresi atau tidak keluarkan, sehingga rantai intraselular VDGCH, bukan sendiri-sendiri lagi VH, DHGH, itu bukan, jadi langsung VDGCH. Jadi VL dan GL nya diatur ulang, atau V yang ringan dan J yang ringan itu masih diatur ulang. Rantai ringan diekspresikan oleh imunoglobulin M, diekspresi pada permukaan sel. Jadi sel yang imatur ini untuk mendapatkan spesifitas antigen membutuhkan pengecekan untuk pengenalan terhadap sel antigen. Nah, ini sel pre-B yang kecil, tidak ada reseptor pada permukaannya, dia tidak mampu mengenali antigen di lingkungannya, sehingga dia kurang reaktif ya. Nah, ini adalah sel B yang imatur, belum matang, tapi dia sudah lengkap oleh si reseptor-reseptornya. Nah, ini bisa saya jelaskan sedikit. Mampu mengenal antigen lingkungan, sekarang dapat dicek untuk self reactivity-nya. Nah, dihilangkan secara fisik, itu delesi, fungsi lumpuh energi, perubahan spesifik itu resepsi ini. Signal pre-PCR yang baik atau beta cell reseptor yang baik itu akan lisis, maksudnya dia akan membentuk RAG yang setengah dan terjadi rekombinasi gen di rantai L, sehingga terbentuk reseptor imunoglobulin M pada permukaan sel limfosit B yang imatur dan meninggalkan sumsum tulang belakang ke limfa. Jadi sel yang imatur ini akan meninggalkan sumsum tulang belakang ke limfa, jadi dia akan terus berproses. Nah, jadi kalau yang reseptornya tidak muncul di permukaan seperti yang small pre-basal ini, itu kemungkinan ada kesalahan rekombinasi gen FHDGH itu tadi pada rantai H atau pada rantai H yang kuat atau tebal tadi, maka permukaan sel limfosit B itu akan
rusak atau mati, atau selnya dapat dikatakan apoptosis. Limfosit B yang tolerans atau delesi klonal. Nah, sel pre-B ini, sel pre-B sel dengan reseptor imunoglobulin, bila dia bertemu dengan reseptor yang sesuai, maka dia akan membentuk sel B yang matur. Nah, ini imatur B sel mengenal multivalen self antigen. Nah, di sini ini dia matur, namun dia apoptosis karena delesi klonal dengan apoptosis. Nah, limfosit B tolerans yang energize sel yang pre-B small ini, dia akan bertemu dengan pre-B sel yang assembly imunoglobulina. Nah, ini sudah banyak sekali antigen yang ingin menduduki reseptor yang pada sel B imatur ini. Nah, imatur B sel ini mengenal sel antigen yang larut, jadi tidak terjadi ikatan silang, ikatan yang sesuai. Nah, sehingga sel yang dihasilkan akan matur. Nah, imunoglobulin D normal dan imunoglobulin M rendah. Selanjutnya, limfosit B self tolerance mengeluarkan limfosit B yang self tolerant. Jadi yang tadi itu yang sudah matur, yang sudah berikatan, nah sekarang tidak ada ikatannya, tapi dia itu memiliki imunoglobulin MD gitu, tapi dia imatur karena dia tidak bisa mengenali antigennya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.